Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur surat lamaran pekerjaan. Seperti pada bagian awal sudah disampaikan bahwa surat itu merupakan wakil dari pelamar. Sehingga pada saat seorang pelamar itu membuat surat, maka dia harus menggunakan aturan-aturan yang baku, sehingga akan diterima oleh si penerima surat lamaran pekerjaan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kita ketahui pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita pasti berada di suatu tempat. Maka tempat itulah yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Aturannya adalah pada saat menuliskan tempat surat lamaran pekerjaan, maka nama tempat tersebut diawali dengan huruf besar. Misalnya Bandung. Maka huruf B pada kata Bandung tersebut harus menggunakan huruf besar, sebab menunjukkan sebuah tempat. Setelah menuliskan tempat, maka harus diikuti dengan koma. Kemudian ditulis tanggal menggunakan angka dan juga bulan menggunakan huruf. Misalnya bulan Agustus, maka kita tidak boleh menggunakan angka 8, tetapi harus ditulis dengan huruf yaitu Agustus. Selanjutnya berkaitan dengan nama tahun juga sama. Nama tahun ditulis sesuai dengan tahun pembuatan surat. Misalnya sekarang 2022. Tidak boleh disingkat, misalnya menggunakan tanda petik terus 22. Tidak boleh itu. Jadi sekali lagi, tempat dan tanggal pembuatan surat harus mengikuti aturan yang sudah dibakukan. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Penulisan lampiran tidak boleh disingkat menjadi LAMP, tanda titik, salah seperti itu. Tapi kita harus menuliskan semuanya, yaitu lampiran. Jika pada lampiran itu disertakan 5 lembar lampiran, maka kita bisa menulisnya pada kolom lampiran tersebut dengan tulisan 5 lembar. Nah, seperti itu. Terus berkaitan dengan hal ini merupakan inti dari surat yang kita buat. Sebab kita membuat surat lamaran pekerjaan, maka halnya adalah lamaran pekerjaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah alamat surat. Perlu diketahui bahwa alamat surat ini ada dua, ada alamat dalam dan alamat luar. Alamat dalam adalah alamat yang tersantum dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan alamat luar adalah alamat yang tersantum dalam amplop atau sampul surat yang akan kita sampaikan lewat pos misalnya. Nah, bagaimana penulisan alamat? Penulisan alamat yang pertama adalah tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang kedua, maksimal penulisan alamat itu adalah 3 baris. Yang ketiga, tidak menggunakan jenis kelamin, misalnya bapak atau ibu. Yang keempat adalah penulisan jalan tidak boleh disingkat, dan yang kelimanya tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu aturannya. Misalnya, yang terhormat PT Sukses Mandiri, Jalan Ahmad Yani nomor 2 Bandung. Atau sekali lagi misalnya, yang terhormat manajer PT Sukses Mandiri, Jalan Ahmad Yani nomor 2 Bandung. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka yang umum adalah menggunakan dengan hormat. Diawali dengan huruf D yang besar,
dan selanjutnya diteruskan dengan huruf yang kecil, diikuti dengan tanda koma, dan seterusnya. Yang kelima adalah alinea pembuka. Pada alinea ini sebetulnya kita bisa menggunakan dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Apakah dari iklan, dari teman, dari perusahaan, dari pihak sekolah, atau karena inisiatif sendiri. Maka kita bisa mencari yang mana. Kalau misalnya dari koran, maka kita bisa menuliskan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian titik-titik, tanggal sekian, tahun sekian, bahwa perusahaan PT Anu membutuhkan tenaga Anu, maka saya, dan seterusnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya karena inisiatif sendiri, kita bisa menggunakan misalnya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan isi. Isi ini berkaitan yang pertama dengan identitas. Nah, ada hal yang harus diperhatikan pada penulisan identitas, yaitu apa? Yaitu kita menuliskan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan sebagainya. Itu harus diawali dengan huruf kecil semua. Nah itu ya. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Ya, maksudnya adalah yaitu apa? Agar dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai titik-titik. Misalnya sebagai administrasi, sebagai supervisor, atau sebagai apa. Yang selanjutnya adalah masih di bagian isi, yaitu berkaitan dengan lampiran. Penulisan lampiran ini biasanya di atasnya ada kalimat sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu saya lampirkan titik 2. Di bawahnya ditulis nomor 1 apa. Nah, setelah nomor 1 itu, nomor 1 titik, kita mengawali dengan huruf kecil, diakhiri dengan tanda titik koma. Dilanjut dengan nomor 2, sama, diawali dengan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik koma. Apabila misalnya lampiran itu ada 5, maka pada bagian kalimat yang keempat diikuti dengan tanda koma dan tulis dan, serta bagian yang kelima diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu aturan dalam penulisan lampiran. Selanjutnya berkaitan dengan penutup. Nah, setelah ditulis penutup, yaitu apa? Yaitu kita bisa menggunakan kalimat besar harapan saya, surat, atau demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Biasanya seperti itu, atau kalimat yang lain. Selanjutnya adalah salam penutup. Setelah penulisan salam penutup, maka diikuti dengan koma misalnya, yaitu hormat saya, koma. Nah, dan yang kesembilan adalah nama terang dan tanda tangan. Maka dituliskan nama jelas kalian siapa dan ikuti dengan tanda tangan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.